Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Anak yang solih-solihah, siswa-siswi kelas 1 MI Tarbiyatus Syarifah yang kami banggakan. Pada pagi hari ini Bu Wijayati akan memberi pelajaran tentang tematik tema 5 subtema 3 pembelajaran 1 sampai 3. Sebelum pembelajaran ini kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Anak-anak, semoga pada pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan hidayah juga inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran ini sampai selesai. Anak-anakku yang kami banggakan, pada pembelajaran yang lalu sudah dijelaskan tentang pengalaman. Ya, sekarang yang kita bahas adalah pengalaman di sekolah. Anak-anak, dalam pembelajaran kali ini kita membahas kalimat ajakan. Kalimat itu adalah kumpulan dari kata-kata. Ya. Kalimat ajakan adalah kalimat yang meminta, menyilakan atau menyuruh orang lain. Saya ulangi, kalimat ajakan adalah kalimat yang meminta, menyilakan atau menyuruh orang lain untuk berbuat dan melakukan kegiatan. Kalimat ajakan disampaikan secara lisan juga bisa secara tertulis. Kalimat ajakan biasanya menggunakan kata ayo, mari, yuk, dan silakan. Saya ulangi, kalimat ajakan biasanya menggunakan kata ayo, mari, yuk, dan silakan. Anak-anak, biasanya kita secara tidak disengaja ataupun tidak ya, kadang kita itu sudah sering mengucapkan kalimat-kalimat ajakan itu, tapi mungkin kalian belum mengetahui, belum bisa memilah-milah itu termasuk kalimat apa, dalam kelompok apa. Nah, di sini Bu Wid akan memberi contoh kalimat ajakan yang memakai kata ayo. Perhatikan, di sini ada kalimat ayo kita dengarkan kakek bercerita. Nah, sering kan kalian mendengarkan kakek bercerita atau mendongeng sebelum tidur? Nah, kalimat ayo kita dengarkan kakek bercerita itu termasuk contoh kalimat ajakan. Dengan kata mari, perhatikan, mari kita berangkat ke sekolah. Nah, kalian kan sering mengajak temanmu berangkat bersama-sama untuk pergi ke sekolah kan? Itu juga termasuk contoh kalimat ajakan. Yang ketiga menggunakan kata yuk. Yuk kita makan bersama. Yuk ini hampir sama dengan kata ajakan ayo, tapi ini biasanya dialek dari daerah yang berbeda, suatu daerah ya, tapi hampir sama dengan ayo ya. Yang keempat dengan kata silakan. Silakan ke depan kelas Yudi. Nah, ini Bapak Ibu guru mempersilakan muridnya untuk maju.
mengerjakan pekerjaan di kelas ataupun yang lain. Jadi ini tadi kata ayo, mari, yuk, silakan merupakan contoh kata-kata ajakan yang sudah dirangkai dalam kalimat ajakan. Selanjutnya kita membahas tentang keberagaman fisik atau keberagaman ciri fisik individu. Ciri fisik adalah perbedaan bentuk fisik. Ciri fisik dapat dilihat dari bentuk tubuh, seperti bentuk wajah, warna kulit, bentuk rambut, dan sebagainya. Jadi ciri-ciri fisik ini setiap orang itu berbeda. Kalau toh ada yang sama itu hanya mirip saja. Tidak ada orang yang sama persis. Walaupun itu anak yang kembar, pasti ada satu cirinya yang berbeda. Kalau ada orang yang sama persis, lah nanti kita kebingungan. Itu siapa ya namanya? Ya, makanya Allah menciptakan setiap manusia di muka bumi ini cirinya berbeda-beda. Ciri fisik biasanya diturunkan dari orang tua, baik dari ayah ataupun ibu, kadang juga dari kakek ataupun neneknya. Jadi anak-anak, biasanya kalau kakeknya ataupun ayahnya tinggi badannya, anaknya biasanya juga tinggi. Ya, kalau rambutnya ayahnya itu keriting, kadang juga sama dengan rambut ayah yang keriting. Atau mungkin sama dengan rambutnya ibu yang lurus. Nah, itu merupakan ciri individu atau ciri fisik individu. Jadi kalian walaupun satu keluarga pastinya berbeda cirinya antara kakak, adik, dan kalian sendiri. Antara ayah, ibu, dan nenek kakek itu pastinya berbeda ciri-cirinya. Baik itu mungkin rambutnya, wajahnya, kulitnya, tinggi ataupun pendeknya. Sekarang kita lanjutkan dengan membuat karya seni. Anak-anak, karya seni terdiri dari dua, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Membuat karya seni bisa dari berbagai bahan. Ada bahan keras, ada juga bahan yang lunak. Bahan keras biasanya dari batu, dari kayu, dari gift, ya. Sedangkan bahan lunak adalah bahan yang bersifat empuk atau lunak dan mudah dibentuk. Nah, ini biasanya kalian sebenarnya sudah tahu. Nanti kalian, oh iya ya, pasti saya sudah pernah membuat karya seni yang dari itu. Nah, ini contohnya bahan yang lunak tadi adalah tanah liat atau lempung, ya bahasa Jawanya. Itu dari tanah yang biasanya orang Jawa bilang untuk yuyu niku lho nggih. Lalu lempung terigu dan plastisin. Nah, kalau lempung terigu pastinya kalian bisa membuat sendiri dengan cara-cara yang sudah ada materinya di buku LKS kalian. Plastisin ini yang biasa kalian
buat mainan itu yang berwarna-warni itu. Nah, itu nanti kalian bisa membuat benda-benda mainan yang terbuat dari bahan yang lunak tadi. Dari lempung atau tanah liat kalian bisa membuat celengan yang seperti yang dijual setiap tahun orang waktu Maulid Nabi itu anak-anak ya, itu dari tanah liat. Lalu kalian yang dari lempung terigu itu kalian bisa membentuk bunga-bunga ya, lalu bintang, mencetak bulan dengan cetakan-cetakan atau dengan kalian bentuk dengan tangan kita, tangan kalian. Selanjutnya, keberagaman kegemaran. Kegemaran adalah kesukaan atau kesenangan. Saya ulangi, kegemaran adalah kesukaan atau kesenangan. Ini biasa kalian kenal dengan hobi. Ya, kesenangan atau hobi. Setiap anak mempunyai kegemaran yang berbeda. Tetapi mereka tetap harus saling menghargai dan menghormati perbedaan itu. Dalam satu rumah saja, mungkin kamu dengan kakakmu atau adikmu kegemarannya akan berbeda. Karena apa? Ya itu memang kesukaan, jadi setiap anak, setiap orang berbeda. Kamu yang perempuan biasanya suka bermain boneka. Anak laki-laki biasanya suka bermain mobil-mobilan. Ya. Lalu anak perempuan biasanya kesukaannya menggambar bunga-bunga. Rumah dengan ditanami bunga-bunga. Ya. Anak laki-laki sukanya menggambar mobil, pesawat dan sebagainya. Itu merupakan kegemaran atau hobi atau kesenangan. Mungkin ibu kegemarannya makan rujak, sedangkan ayah kegemarannya makan kikil. Nah, itu berbeda-beda. Itu merupakan kegemaran atau kesukaan. Anak-anak yang solih-solihah ya, selanjutnya kita mempelajari, membandingkan dan mengurutkan banyak benda di sekitar kalian, di rumah ataupun di sekolahan. Banyak benda-benda ya, kalian bisa menghitung berapa jumlah benda yang ada di kamar kalian atau di rumah kalian. Dan nanti apabila sudah masuk sekolah bisa menghitung berapa benda yang ada di kelas kalian masing-masing. Ya, untuk membandingkan banyak benda, gunakanlah kata lebih banyak, lebih sedikit, sama banyak, atau bisa memakai kata lebih dari, kurang dari, sama dengan. Saya ulangi, untuk membandingkan banyak benda menggunakan kata lebih banyak, lebih sedikit, sama banyak, atau lebih dari, kurang dari, sama dengan. Anak-anak, benda seandainya di dalam gambar ini ada benda yang kolom 1 itu jumlahnya 6, yang kolom 2 jumlahnya 10. Nah, di sini mana yang lebih banyak anak-anak? Ya, betul. Yang lebih banyak adalah 10. Buah apel 10. Ya, yang sebelahnya apelnya cuma 6.
Nah, cara penggunaan itu harus tepat. Kalian harus jeli, menghitungnya harus teliti, supaya kalian bisa menentukan ini lebih banyak atau lebih sedikit. Ya, jadi ketelitian, kejelian itu sangat penting supaya kalian itu dalam mengerjakan soal ataupun mempelajari sesuatu tidak salah. Selanjutnya, mengurutkan banyak benda. Setelah membandingkan banyak benda, kita dapat mengurutkannya. Mengurutkan benda dapat dimulai dari yang paling sedikit, dapat juga dimulai dari yang paling banyak. Anak-anak, kalau paling sedikit berarti kan seperti hitungan biasanya kalian memulainya dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kalau hitungan 1 sampai 10, kalau diurutkan dari yang paling sedikit yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedangkan kalau dari yang besar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Nah, kalau di sini yang kita bahas adalah mengurutkan banyak benda. Jadi bukan lambang bilangan yang kita urutkan, tapi nantinya juga akan disebutkan lambang bilangannya. Ya. Di sini ada kupu-kupu. Kotak pertama ada 3 ekor kupu-kupu. Yang kotak kedua ada 4 ekor kupu-kupu. Kotak yang ketiga 2 ekor kupu-kupu. Anak-anak, kupu-kupu ini apabila diurutkan dari yang terkecil, dimulai dari yang terkecil adalah dari 2 kupu-kupu, 3 kupu-kupu, dan 4 kupu-kupu. Sedangkan kalau diurutkan dari benda ataupun kupu-kupu yang paling banyak adalah 4 kupu-kupu, 3 kupu-kupu, dan 2 kupu-kupu. Nah, penghitungan semacam ini kalian juga harus teliti. Ya, mungkin ini yang dicontohkan Bu Wit itu adalah urut, kadang tidak urut. Ya, kadang mulai 5 kupu-kupu, 7 kupu-kupu, 9 kupu-kupu diurutkan dari yang besar. Nah, otomatis kalian tidak harus 9, 8, 7, 6, 5, bukan, tetapi 9, 7, 5. Ya, jadi anak-anak, saya ulangi, apabila kalian itu mengerjakan soal atau mengerjakan soal-soal cerita, itu kalian harus selalu hati-hati dan teliti. Selanjutnya, untuk kali ini kalian mengerjakan tugas LKS halaman 50, 51, 55 dan 56. Ini kalian kerjakan di buku tugas saja anak-anak ya. Selanjutnya, tugas yang lain adalah membuat kalimat ajakan yang menggunakan kata ayo dan mari. Tidak boleh menyontoh seperti contohnya Bu tadi, tapi dengan kata-kata atau kalimat kalian sendiri-sendiri. Ya, saya ulangi, buatlah kalimat ajakan yang menggunakan kata
ayo dan mari. Yang kedua, sebutkan kegemaran kalian. Kegemaran kalian masing-masing. Ini semuanya dikerjakan di buku tugas kalian. Ingat anak-anak ya, usahakan mengerjakan pekerjaan kalian itu dikerjakan sendiri. Ya, supaya kalian selalu bisa mandiri dan mengerti pembelajaran-pembelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Sebelum pembelajaran ini kita akhiri, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa selalu cuci tangan, pakai masker apabila keluar rumah, sering cuci tangan dengan air dan sabun. Yang paling penting anak-anak, sholat 5 waktunya ya. Jangan lupa selalu mematuhi perintah orang tua dan selalu menjalankan sholat 5 waktu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.